Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang heboh sejumlah warga gelar aksi demo tolak kedatangan Anies Baswedan di Solo ya. Yang kita pertanyakan apakah ini real ya? Karena rakyat kalau kita melihat realnya tidak mempunyai kepentingan apapun ya ketika Anies Baswedan, karena Anies Baswedan tidak menjabat jabatan publik dan apa yang dilakukan itu belum terikat dengan aturan dari KPU. Dan belum ada kepastian Anies itu akan nyalon ya menjadi bakal calon presiden di 2024. Ini sesuai yang dilansir oleh Detik Jateng. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Solo, sekelompok orang yang menamakan diri sebagai masyarakat Solo Raya menggelar aksi demo menolak kedatangan Anies Baswedan di kota Solo. Anies hari ini dikabarkan berkunjung ke kota Solo untuk menghadiri acara pernikahan anak salah satu temannya. Aksi penolakan itu dilakukan dengan membentangkan poster bernada penolakan di tepi jalan sekitar kawasan exit tol Kodran. Menurut kami, Anies Baswedan telah memberikan contoh buruk bagi demokrasi di Indonesia. Dia melakukan kampanye tersebut di berbagai daerah dengan kedok safari politik, kata Koordinator Lapangan Aksi Krisna saat dihubungi Detik Jateng Minggu 5 Desember 2022. Dalam aksinya mereka membentangkan poster bertuliskan tolak kampanye terselubung Anies Baswedan, Wong Solo tolak Anies Baswedan, bapak politik identitas, tolak, dan beberapa poster lainnya. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu harusnya mendapat kartu merah lantaran telah mencuri start, sehingga membuat iklim demokrasi di Indonesia menjadi tidak sehat. Sebab Anies kerap melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia mulai dari Jawa Barat, Sumsel, Papua, bahkan pernah mengunjungi tokoh agama di kota Solo. Ini dapat merusak demokrasi bangsa Indonesia, belum apa-apa sudah mencuri start duluan, pungkasnya. Ya sobat sekalian ya, kita harus menegakkan aturan ya tentang berpemilu, dan yang paling penting adalah aturan tentang pemilu itu yang melaksanakan, yang menegakkan itu adalah KPU dan Bawaslu. Dan kita ketahui untuk tahapan pemilu itu belum dimulai ya, pendaftaran pemilu itu baru dimulai sekitar Oktober 2023, berarti masih kurang lebih 8-9 bulan yang akan datang ataupun 10 bulan ya. Jadi setelah itu seseorang itu harus mendaftar dulu ya, dan itu didaftarkan oleh koalisi partai politik sebesar 20% ya. Karena dengan adanya ketentuan presidensial threshold minimal 20% yang bisa mencalonkan itu, otomatis Anies itu tidak bisa dicalonkan oleh hanya satu partai saja, Nasdem ya. Perolehan Nasdem itu tidak mencukupi 20% atau 115 kursi di DPR yang menjadi syarat partai politik itu bisa mencalonkan capres ya. Jadi aturannya sudah ada dalam hal pemilu ya. Aturan itu belum dimulai, pendaftaran pun belum dibuka ya. Masa seseorang itu yang belum terikat aturan dilaporkan sesuai dengan aturan yang belum ada gitu ya. Nah misalnya kita dilaporkan sekolah A ya, padahal kita belum mendaftar ya, otomatis kita tidak mempunyai ikatan dan seseorang itu tidak bisa menjerat karena kita belum menjadi bagian dari sekolah A tersebut. Nah sama seperti Anies yang saat ini memang harus kita akui ya, tahapan pemilu belum berjalan ya. Kemudian Anies itu saat ini juga tidak menjabat jabatan publik apapun. Jadi statusnya sama seperti orang biasa gitu ya. Sama seperti orang yang pada umumnya yang melakukan sosialisasi ya. Perkara dia itu menjadi sokol ya, konon menjadi bakal calon itu belum mempunyai keputusan yang resmi dari KPU ya, ataupun bahkan dari koalisi partai politik yang diusungnya, yaitu minimal 2% ya, yaitu Koalisi Perubahan yang memang saat ini belum mendeklarasikan diri ya, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dan ini tentu saja bukan berkaitan dengan Anies ya, siapapun itu ketika belum mendaftar, entah itu si fulan ya, si A, si B, si C, ketika belum mendaftar ya, belum terdaftar ya, seseorang itu boleh melakukan aktivitas yang dilakukan ya, selama ya aturan itu belum ada. Ketika aturan itu sudah ada, maka seseorang itu harus terikat. Jadi sebenarnya begitu ya, bukan masalah ada Anies ataupun tidak, bukan Anies, tetapi ketika seseorang itu aturannya belum ada, kemudian seseorang itu belum terikat terhadap aturan tersebut, maka seseorang itu menjadi free agent,
termasuk juga Anies ya. Makanya kita khawatirkan gitu ya, aksi ini apakah benar-benar partisipasi ataupun mobilisasi yang hanya dimobilisasi untuk tujuan politik dalam tanda kutip menghadang Anies Baswedan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.